Di balik sejarah panjang Bani Israel, ada satu kisah yang menakjubkan. Kisah tentang seorang nabi yang hidup di masa paling kelam. Namun tetap teguh dalam iman, ilmu, dan hikmah. Dialah Nabi Daniel, alaihissalam. Seorang utusan Allah yang hidup di masa kehancuran Baitul Maqdis. Oleh penguasa zalim Babilonia, Bukhtanasar, atau yang dikenal sebagai Nebukadnezar. Nabi Daniel diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika para nabi besar Bani Israel telah wafat. Di masa itu, Bani Israel hidup dalam kegelapan moral dan jauh dari petunjuk ilahi. Namun di tengah kehancuran iman itu, berdirilah satu sosok pemuda berilmu, lembut tutur katanya. Penuh hikmah dan kebijaksanaan, Daniel. Yang tetap istiqomah beribadah dan berpegang pada ajaran para nabi terdahulu. Karena keteguhan dan ketaatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkatnya menjadi nabi. Pada masa kekuasaannya, Raja Babilonia, Bukhtanasar, mendengar ramalan bahwa akan lahir seorang laki-laki yang kelak akan menggulingkan kekuasaannya. Dengan rasa takut dan dengki, sang raja memerintahkan pasukannya mencari dan membunuh semua bayi yang lahir. Namun takdir Allah berkata lain. Nabi Daniel tumbuh besar dan dikenal karena kecerdasannya serta kemampuannya dalam menakwil mimpi dan membaca tanda-tanda zaman. Bukhtanasar yang dengki pun menuduh Daniel berkhianat dan menjatuhkan hukuman kejam kepadanya. Nabi Daniel kemudian dilemparkan ke dalam sumur yang berisi 2 ekor singa yang kelaparan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kekuasaannya, menjadikan singa-singa itu tunduk dan jinak di hadapan kekasihnya. Nabi Daniel pun tetap beribadah dengan tenang. Bahkan di dalam kegelapan sumur yang diapit 2 singa buas. Disinilah terlihat mukjizat agung. Bagaimana Allah menjaga hamba yang dicintainya. Bahkan dari rahang kematian sekalipun. Dalam kesulitan itu, Allah menunjukkan kasih dan rahmat-Nya. Pertolongan datang melalui seorang lelaki saleh dari negeri Syam. Sebagian ulama menyebutnya sebagai Nabi Armia, alaihissalam. Ketika Nabi Armia menerima wahyu untuk menolong Nabi Daniel, ia kebingungan dan berkata, "Ya Rabbi, aku berada di Tanah Suci. Sedangkan Daniel berada di Babylon, Irak. Bagaimana aku dapat menolongnya?" Lalu Allah berfirman kepadanya, "Siapkanlah apa yang kami perintahkan, karena kami akan mengirim makhluk yang mengantarmu." Nabi Armia pun mempersiapkan makanan dan minuman, dan dengan izin Allah, makhluk tersebut membawanya menuju tempat Nabi Daniel berada, di dalam sumur yang gelap, di bawah tanah Babylon yang sunyi. Ketika Armia tiba, ia berdiri di bibir sumur dan memanggil, "Wahai Daniel." Daniel menatap ke atas dan bertanya, "Siapakah engkau?" Armia menjawab, "Rabbmu mengutusku kepadamu." Daniel berkata penuh takjub, "Apakah Rabbku menyebut namaku?" Armia menjawab, "Ya." Mendengar itu, Nabi Daniel terharu dan berulang kali memuji Allah dengan penuh rasa syukur. Betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Berabad-abad setelah itu, pertolongan Allah kembali hadir dalam kisah yang menakjubkan. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, pasukan Islam yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari menaklukkan kota Tustar, di wilayah Persia. Di sana, mereka menemukan jasad seorang lelaki yang telah wafat sejak lama, namun tubuhnya masih utuh. Di samping jasad itu terdapat sebuah kitab dan cincin bertuliskan aksara Ibrani. Setelah diteliti, para sahabat menyimpulkan bahwa jasad tersebut adalah Nabi Daniel, utusan Allah dari kalangan Bani Israel. Ketika berita itu sampai kepada Khalifah Umar, beliau tidak memerintahkan pembangunan makam megah, tidak pula menjadikannya tempat ziarah. Umar justru memerintahkan agar jasad Nabi Daniel dikuburkan secara rahasia pada malam hari, agar manusia tidak menjadikannya objek pemujaan.